Kang Rimis terpental semuanya. Berarti ini pertanyaannya harus yang ada di bawah ini. Silakan sahabat-sahabatku, bila masih ada ganjalan di hati silakan. Kalau mau bertanya lewat kolom komentar. Kita belajar bersama-sama. Ini ada pertanyaan, kenapa Allah jadikan perempuan banyak di neraka? Apakah perempuan banyak yang rasa egonya? Kalau secara syariatnya, secara dohirnya, kenapa dikatakan yang banyak menghuni neraka itu kaum perempuan? Ini dalam sudut pandang syariatnya ya. Karena selama ini kebanyakan perempuan kan itu kan hiasan dunia. Karena perempuan itu kan suka dengan dunia. Jadi laki pun juga suka dunia. Perempuan suka perhiasan, emas-emasan, kemegahan dan sebagainya. Itulah tanda neraka itu menurut syariatnya. Akan tetapi menurut hakikat makrifatnya, kenapa perempuan itu banyak menghuni neraka? Karena laki-laki pun itu juga perempuan menurut Allah. Apa itu laki-laki atau manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya? Berarti kan perempuan, meskipun kita menganggap diri kita laki-laki, tapi di sisi Allah masih terpendam di dalam hawa nafsunya. Itulah penghuni neraka. Itulah yang dikatakan banyak perempuan-perempuan penghuni neraka. Maknanya bukan jenis kelaminnya yang penghuni neraka perempuan itu, tapi hatinya, hawa nafsu inilah yang menghuni neraka. Jadi yang dimaksud perempuan itu ya bukan orang perempuan saja, orang laki pun ketika masih memperturutkan hawa nafsunya ya penghuni neraka. Tapi meskipun perempuan, tapi ia sudah meninggalkan, ia sudah berani murtad kepada hawa nafsunya, ya tidak dikatakan perempuan lagi, wong sudah tidak ada. Bisa dipahami ya, semoga ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan lagi, siapakah hakikatnya diri? Bila tak ada Allah, apa diri ini ada? Bila tanpa Allah, apa manusia bisa wujud? Berarti yang dikatakan diri inilah diri Allah sendiri. Hidup inilah yang bisa berkalam-kalam tentang aku. Hidup inilah yang bisa berkalam-kalam tentang dirinya. Tapi berhubung manusianya masih jadi Allah, ya tidak akan paham tentang diri. Karena manusianya masih jadi hawa nafsu. Akan tetapi bila manusianya sudah tak ada lagi, maka siapa yang ada? Contoh, orang dulu mengatakan, ini aku, saya, Abdul Halim. Ketika orang zaman dulu sudah tidak ada lagi, mana bisa orang dulu bisa menyebutkan saya lagi? Mana mungkin orang yang sudah tidak ada bisa menyebutkan diri lagi? Kecuali orang-orang yang hidup zaman sekarang. Sama halnya orang yang hidup di zaman sekarang ini pun nanti bila sudah meninggal sudah tak bisa bicara diri lagi, tak bisa bicara aku lagi. Yang bisa bicara aku dan yang bisa bicara diri ya orang-orang yang setelah kita. Jadi sebenarnya siapa diri itu? Huwal hayyul qayyum. Hidup yang terus menerus, ya itulah diri Tuhan itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan mau tanya-tanya apa lagi? Berarti mutu qabla antal maut, ya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bila tak ada Allah, ya tak ada kata-kata aku. Bila tak ada Allah, ya tak ada kata-kata saya. Bila tak ada Allah, ya tak akan ada kata-kata diri. Karena semua itu kalamullah, kalamnya hidup, bukan kalamnya mayat. Masa yang mati bisa berkalam-kalam? Hakikatnya manusia ini sejak dulu sampai sekarang sampai yang akan datang ya tetap mati. Tapi kebanyakan manusia tidak mau bahwa dirinya dikatakan mati. Bahwa manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya tidak ada. Manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya Adam. Aku kan wujud, Abdul Halim. Allah saja yang gaib. Kebanyakan manusianya menyerupai Allah, tapi tidak disadarinya. Tapi menurut Allah, enjoy saja, wong semuanya aku yang memerankan. Orang yang paham, orang yang tidak paham, ya sama-sama aku. Enjoy saja bagi Allah. Tapi bagi manusia masih ada perdebatan. Ada salah, ada benar. Kenapa? Karena manusianya masih menyerupai Allah. Bisa dipahami sahabat-sahabatku? Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan, saya tunggu. Dan semoga bila sahabat-sahabat yang baru bergabung di live ini dan belum baru kali ini mengenal saya, untuk lebih mengenal diri saya lagi, silakan kunjungi YouTube saya Uripe Allah. Di situ sudah banyak dikaji tentang apa saja dongeng-dongeng yang selama ini kita dengar. Bentar, ini mau baca pertanyaan ini, bentar ya. Apakah ma'rifatullah itu sudah tidak ada lagi surga dan neraka di akhir zaman? Kebanyakan manusia mengimani, meyakini yang gaib. Kebanyakan manusia meyakini, mempercayai hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Berarti keyakinannya keyakinan bohong, keyakinan dusta, keyakinan palsu. Yang namanya gaib yang tidak ada. Kalau surga neraka itu gaib, besok adanya, iya tak bergunalah bagi kita kalau besok adanya. Wong kita adanya sekarang. Kalau kita sudah meninggalkan dunia kembali kepada Allah, ya sudah tidak berguna lagi surga dan neraka. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Surga dan neraka itu berlaku ketika manusianya masih ada. Kapan? Ya sekarang. Anda bisa merasakan sendiri Anda duduk di surga ataupun di neraka. Saat ini. Apa itu? Apa sih neraka di sisi Allah itu? Naroka. Ketika masih ada api-api yang ada di dalam dada. Apa api itu? Kewujudan diri manusianya. Itulah api-api yang membakar dirinya sendiri. Itulah naroka. Jadi manusianya disiksa-siksa di dalamnya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apa-apa yang dicintainya. Apa itu? Hubbud dunya.
Jadi dunia yang dimilikinya itulah yang menyakiti dan yang menyiksanya. Jadi bagi manusia merasa sedih bila ditinggal dunia, tapi tidak menyadari bahwa dunia itu datang hanyalah untuk menyiksanya. Sama halnya saya pun juga demikian. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi saya bercerita begini bukannya saya sok tahu, sok alim. Kita menceritakan yang sesungguh-sungguhnya di sisi Allah agar kita tahu dan agar kita menyadari posisi kita. Posisi kita ini kan makhluk. Makhluk itu ibarat baju atau ibarat pakaian atau ibarat bayangan. Masa bayangan lebih tahu daripada yang punya bayangan? Kita ini kan bayangan Tuhan. Karena kita yang jadi Tuhannya selama ini, karena kita yang masih merasa wujud selama ini, sehingga Allah hanya bayangan saja, gaib. Yang wujud masih manusianya. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Subhanallah, salam bahagia juga untuk Kang Mas dan untuk sahabat-sahabat semua. Panjang umur, melimpah rezeki dan barokah. Rezekinya barokah untuk di jalan Allah, bukan untuk hawa nafsunya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya sakit. Kalau manusia yang sakit, maka sakitnya bukan main. Tapi kalau yang ada hanya Allah. Sama halnya dengan Nabi Ayub. Dikira orang-orang yang sudah ma'rifatullah itu tidak diuji. Dikira orang-orang yang sudah mengenal Allah itu harus orang kaya-kaya saja. Jadi sama. Maknanya Nabi Allah Ayub meskipun jadi Rasul, tapi masih diberi sakit. Anggapan orang yang melihat, anggapan orang yang menilai, Nabi Ayub diadab, disiksa. Anggapan orang yang melihat. Kenapa? Karena yang melihat juga ahli neraka. Apa yang dianggapnya itulah dia sendiri. Contoh, ketika kita menilai orang itu buruk, hakikatnya kitalah yang buruk daripada orang yang kita nilai. Namun meskipun Nabi Ayub itu didera penyakit, tapi bagi Nabi Ayub, karena Nabi Ayub itu tahu bahwa segala apa yang datang pada dirinya kalau bukan dari Allah, maka ia bersyukur, sabar menjalaninya. Sehingga bukan rasa sakit lagi yang ada bagi Nabi Ayub, tapi rasa nikmat, syukur kepada Allah. Kenapa? Karena ia sudah mengenal Tuhannya yang berkuasa atas dirinya. Tapi bagi kita yang tidak mengenal Allah, ketika kita diberi sakit, pasti kita gero-gero. Kita mencaci Tuhan. Ya Allah, aku sudah ibadah, sudah berdoa, sudah mengabdi, kok masih disisa begini? Gimana ini ya Allah? Pandu protes bila masih wujud manusianya. Kenapa? Karena manusianya sok mengatur-ngatur Tuhan. Karena manusianya jadi Tuhan. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya. Alhamdulillah. Semoga jawaban-jawabannya bisa dipahami. Ini ada pertanyaan, bagaimana yang dikata-kata terikat dengan hukum-hukum Allah, terutama syirik, kitakah itu? Jadi hukum-hukum Allah itu rupanya dan yang sesungguhnya hanya satu saja. Perintah dan larangan Allah cuman satu di dalam Al-Quran. Apakah itu
La tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan dirimu di hatimu. Jika Allah telah disekutukan oleh manusianya, karena manusianya yang merasa wujud, manusianya yang merasa hidup, manusianya yang merasa berkuasa, maka terikatlah manusia dengan hukum-hukum manusianya. Tapi bila manusianya kembali kepada Allah, maka bagaimana mungkin hukum-hukum manusia bisa mengikat diri manusianya, sedangkan diri manusianya sudah kembali ke rahmatnya Allah. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami ya.